Assalamualaikum teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita harus minta maaf ya. Di sini kita harus minta maaf kepada Habib karena kita kemarin sempat tidak mempercayai bahwa ada Habib yang bisa Isra Mi'raj, bahkan satu hari 70 kali. Kita harus minta maaf teman-teman karena berita itu ternyata benar. Benar teman-teman ya. Jadi Habib Taufik kali ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Isra Mi'raj sehari 70 kali itu bisa dilakukan oleh manusia selain Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalian bisa teman-teman, bisa. Kita simak dulu ya. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Tuh, Mi'rajnya orang beriman lewat sholat. Kalau Anda beriman kepada Allah, Anda bisa Isra Mi'raj, ya. Sehari berapapun kalian mau, kalian bisa. Ini kata Habib ya. Jadi orang beriman itu bisa Isra Mi'raj. Sehari terserah kalian. Pengen 10 kali, 20 kali, 50 kali, 70 kali bisa, ya. Asalkan kalian beriman. Lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu orang yang beriman ini bisa Mi'raj. Orang beriman bisa Mi'raj ya. Kalian sudah beriman kan? Sudah beriman kepada Allah kan? Bisa kalian. Tapi bukan seperti Mi'rajnya Nabi, bukan seperti Mi'rajnya para malaikat, tapi Mi'rajnya orang beriman melalui sholat. Oh, tapi nggak sama ya. Nggak sama. Mi'rajnya nggak sama dengan Kanjeng Nabi. Nggak sama ya. Ya kali bisa menyamai Kanjeng Nabi. Itu kadang-kadang heran juga sih. Orang belum tahu, belum ngerti kok. Kadang-kadang mengkritik gitu. Mi'rajnya Allah itu ada. Ada ya, ada. Tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Lewat sholatnya. Muhammad bin Ali Pahlawi, Imam Faqih Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Pahlawi. Pemuka Pahlawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam. Sayyidul Imam Faqih Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah Mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Bertemu dengan Allah ya. Tapi tadi katanya Habib Taufik nggak seperti Kanjeng Nabi, tetapi bertemu dengan Allah. Ya kalian pikir sendirilah ya. Kalian pikir sendiri ya. Nalar apa enggak? Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang saleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah. Untuk mengambil barokah ya. Karena bisa Mi'raj ya, bisa bertemu dengan Allah. Makanya orang-orang zaman dahulu atau di zamannya Habib itu, Habib tersebut yang disebutkan tadi, orang-orang pada datang untuk mendapatkan barokahnya juga ya. Orang-orang di zamannya itu sempat mendatangi beliau untuk mendapatkan barokah karena bisa bertemu dengan Allah. Bertemu loh ini, bertemu ya, bertemu. Daripada ilmu beliau. Dan gak hanya Habib Taufik teman-teman, ternyata Buya Yahya pun juga mengatakan hal yang sama. Sama Buya Yahya. Coba kita simak dulu ya. Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj. Ya. Dan itu hadiah buat kita. Sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Tuh. Orang beriman bisa Isra Mi'raj ya. Minimal sehari 5 kali malah. Isra Mi'raj loh ya. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Faqih Muqaddam dan sebagainya. Kita membela kebenaran. Kebenaran ya. Enggak membela Habib. Tapi kebenarannya seperti itu teman-teman. Kalian bisa Isra Mi'raj sehari 5 kali minimal. Maksimalnya terserah kalian. Sekuat kalian. Semampu kalian ya. Terserah kalian mau berapa kali, terserah. Dan itu ternyata bisa. Gak cuman Habib, Buya Yahya pun mengatakan demikian.
Tapi teman-teman, ucapan-ucapan yang di luar nalar seperti itu, daripada nanti timbul hoax ya, akhirnya ya malah ceritanya berlebihan, mendingan kita tidak mengikutinya. Mendingan kita tidak mengikutinya. Ibadah ya ibadah saja. Seperti biasanya, normal-normal saja. Karena nggak cuman kita, tetapi orang-orang seperti siapa ini namanya? Profesor Zahro ini juga mengatakan bahwa hal-hal yang seperti itu, Isra Mi'raj sehari 70 kali itu hoax. Kanjeng Nabi saja hanya sekali seumur hidup. Ya, padahal Kanjeng Nabi juga sholat. Sholat Kanjeng Nabi. Tapi kenapa sholatnya tidak dihitung Isra Mi'raj? Kenapa? Nabi loh itu. Ya, coba kita simak dulu Profesor Zahro. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax, muncul ajaran-ajaran khurafat dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Minimal 5 kali, Prof. Minimal 5 kali. Sehari 70 bisa lebih kalau mampu. Bayangkan, menemui Gusti Allah 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Iya, Kanjeng Nabi loh seumur hidup Isra Mi'raj hanya sekali. Lah ke orang-orang bisa 70 kali karena sholat. Dikira Kanjeng Nabi nggak sholat apa? Ngomong apa itu? Nggak mungkin lah kita percaya. Ngomong apa itu? Habib ngomong apa itu? Tetapi kita kalau nggak mempercayai itu teman-teman, kita termasuk orang-orang dungu. Itu kata Habib Taufik. Coba kita simak dulu ya. Begitu yang harus dipahami, Wan. Kan itu kadang-kadang nggak ngerti komentar itu. Nggak masuk akal, masuk merah. Penting belum berakal. Kalian yang belum berakal, teman-teman. Kalian yang nggak percaya, berarti kalian belum berakal, ya. Habib Taufik yang sudah berakal. Inti nggak ngerti, tanya dong sama yang ngerti. Jangan diingkar. Kalau nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Tuh, Habib Taufik itu ngerti, silahkan tanya. Jangan kita seperti pasien yang dungu. Dungu. Jangan seperti orang dungu. Teman-teman, kalian yang nggak percaya bahwa manusia selain Kanjeng Nabi bisa Isra Mi'raj 70 kali semalam, tanya. Jangan seperti orang dungu. Astagfirullahaladzim. Jangan seperti orang dungu, teman-teman. Tanya pada yang pinter. Habib Taufik nih lo pinter. Dikasih obat, kemudian kita tadi itu nggak percaya. Mana buktinya? Inti kalau nggak ngerti, ngikuti yang ngerti. Kalau nggak ngerti, ngikuti yang ngerti. Ikuti ya, ikuti. Jangan langsung kamu mengkritik yang ngerti. Begitu seharusnya ya ikhwani. Ya, karena itu awas, hati-hati. Racun-racun ini akan ditebar ada di mana-mana supaya Anda tidak percaya lagi dengan para wali Allah. Racun, teman-teman ya. Jadi seperti omongannya Kiai Imad, seperti omongannya Profesor Zahro, itu dianggap racun, ya. Dianggap racun mempengaruhi kalian untuk tidak mempercayai Isra Mi'raj sehari 70 kali. Racun itu. Ya Allah, kok segitunya ya? Kalau Kanjeng Nabi diperingati Isra Mi'rajnya, itu karena memang Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Beneran kalau itu. Kalau sholat, ya jangan dianggap Isra Mi'raj. Ya sholat, ya ibadah sholat. Kanjeng Nabi saja mengatakan ibadah sholat. Kanjeng Nabi juga sholat. Tetapi kenapa yang dihitung Isra Mi'raj hanya satu kali saja? Kenapa sholatnya tidak dihitung Isra Mi'raj? Kalau mau, Kanjeng Nabi bisa mengatakan Isra Mi'raj sehari minimal 5 kali bisa. Tapi enggak. Tidak Kanjeng Nabi katakan Isra Mi'raj setiap hari, enggak. Itulah mengapa jangan sampai orang yang mengaku anak cucunya Kanjeng Nabi ini berlebihan. Ya, berlebihan khurafatnya, akhirnya kalian percayai begitu saja. Kalau nggak percaya, kalian dungu. Kalau kalian dikatakan seperti itu, kalian sudah, oh ya percaya. Jangan sampai seperti itu, ya. Pandai-pandailah, karena di zaman modern ini hal-hal yang semacam itu
bisa dicari sumbernya, dalilnya bisa dicari. Jadi kalian harus waspada juga ya, dan harus mengerti dalilnya mana.